Halo semuanya, balik lagi di Ruang Upside. Di video kali ini kita akan menganalisa beberapa saham pilihan menggunakan analisa teknikal dan bandarmologi. Dan disclaimer on terlebih dahulu, di video ini tidak ada ajakan beli ataupun ajakan jual. Di video ini sifatnya adalah edukasi. Jadi bagi teman-teman yang berharap ada rekomendasi dari video ini tidak ada sama sekali ya guys ya. Ya, semoga dapat dimaklumi dan tentunya selalu do your own research. Oke, kita langsung mulai aja dari IHSG terlebih dahulu. IHSG di hari Jumat kemarin ya, penutupan dia naik 2,07% dan berhasil breakout area resistennya guys. Ya di yang sudah kita ini ya gambarkan di sini. Ini merupakan area resistennya yang berhasil di breakout dengan volume yang lumayan ya di atas EMA 20 dan candlenya juga valid ya dengan body candle breakoutnya. Jadi ini pertanda awal mulai mungkin ya. Ini awal mula untuk rebound ataupun reversal ya. Mudah-mudahan semakin membaik ya untuk KSG. Walaupun kita nggak tahu nih apakah setelah ini dia akan sideways ya. Bisa jadi sih dia sideways, bisa jadi seperti itu, bisa jadi enggak gitu ya. Jadi tergantung makroekonominya juga dan tergantung ya berita baiknya lah ya dari MSCI, dari FTSE, dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan IHSG mampu bertahan di atas area resistennya dan terus melesat. Amin. Oke guys, kita langsung aja masuk ke saham yang pertama ya, tanpa basa-basi lagi. Di saham yang pertama kita punya Adro. Oke, jadi di saham Adro kalau kita lihat di hari Jumat kemarin dia masih tertahan di atas area supportnya guys. Setelah sebelumnya ya ini kalau teman-teman mengikuti ya video dari Ruang Upside beberapa kali kita analisa dan termasuk analisa saham Adro. Saham Andro sebelumnya sempat tertahan guys, ya dia tertahan di area resistennya. Mau apa? Dia dua kali ya mau uji coba area resistennya ternyata nggak sanggup, nggak mampu. Akhirnya dia turun mencapai area supportnya sekarang. Nah sekarang posisinya sedang berada di area support pentingnya guys ya, sedang berada di area key levelnya. Jadi ini merupakan area penting dan di hari Jumat kemarin dia naik 1,24%. Nah kita mau tahu kan? Selama dia turun, siapa sih yang sebenarnya jualan di saham Andro? Kita coba cek ya dari tanggal 26 Maret ya ini ya dari tanggal 26 Maret sebenarnya siapa nih yang niat jualan ya di saham Adro kita coba cek ya ternyata ada ini ya ada AK dan CC ya AK 181 miliar jadi dia jualan guys ketika harganya sudah di pucuk sudah mencapai area resistennya dia jualan di ya bisa dilihat nih ya dia di top one sellernya dengan 181 miliar. CC-nya ada di urutan nomor 2 dengan 123 miliar. Sementara kalau kita lihat BK dan ZP itu ada di top 1 dan top 2 bayarnya. Kita lihat BK dan ZP ini apakah foreign gitu ya. Nah, kita coba cek. Ternyata BK dan ZP ini benar foreign guys. Kebanyakan ya, mostly dia foreign. Jadi ya ini bisa dibilang bagus, bisa dibilang enggak juga gitu ya. Karena memang ini balance lah ya, kekuatannya imbang gitu antara sisi buyer dan sisi seller. Jadi ketika ada yang jualan, memang ada yang nampung. Siapa? BK dan ZP. Meskipun di nomor tiganya ini ada XL, ada retail guys ya. Ada kita-kita ini yang masuk ke dalam apa? Ke dalam Adro, saham Adro gitu ya dan bisa jadi juga ada smart money-nya memang di dalam gitu kan. Nah, itu dari sisi benermologinya. Nah, kita juga mau lihat juga nih di tanggal penutupan kemarin di tanggal 10 April itu siapa yang naikin gitu ya. Dan ternyata di tanggal 10 Aprilnya itu ada BK ya. BK masih nampung dia guys dengan 18 miliar. Ya memang jauh, memang kecil ya. Dibandingkan YU yang jualan 26 miliar. Tapi ini so far so good ya. Karena si AK-nya juga udah mulai masuk ya. Setelah sebelumnya dia kan jualan gede banget ya. Nah si AK sudah mulai masuk di hari Jumat kemarin. Nah, kalau kita lihat beberapa hari sebelumnya, dia kan belum masuk ya guys ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, AK masuk di sini dikit doang, cuma 1,95 miliar tanggal 8 gitu kan. Tanggal 7-nya coba lihat. Tanggal 7-nya AK mana tuh AK? Nah, nggak ada ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini BK konsisten guys ya. BK konsisten akumulasi ketika harga turun dia yang nahan, dia memang tidak apa ya?
dia tidak langsung ngedorong harga. Mungkin nih BK mau dapetin barang dengan harga yang lebih murah, guys. Jadi seperti itu, makanya dia kedorong ke bawah kan sampai ke area supportnya. Nah, kalau udah posisinya seperti ini, ya tinggal kita lihat nih. Berarti skenario yang kemarin kita hapus dulu, guys. Ya, skenario yang kemarin kita hapus. Nah, posisi yang sekarang, kalau dia memang mampu, ya kuat, ya bertahan di atas area supportnya, ya dia tentu akan retest lagi, guys. Retest lagi, mencoba untuk breakout area resistennya. Kalau dia nggak kuat lagi, atau kalau dia tidak mampu bertahan di atas area supportnya, guys, ya. Ini kan dia mencoba untuk naik ya. Nah, bisa jadi dia ke area support yang selanjutnya. Jadi ada beberapa skenario yang kemungkinan akan terjadi dan tentunya disclaimer on ya guys ya. Ini bukan ajakan beli ataupun jual. Nah, di saham Adro seperti itu guys nampaknya. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya yaitu ada Antam. Oke, di saham Antam kalau teman-teman lihat dia sebelumnya ini ya beberapa hari yang lalu dia naik ya 7%, hari setelahnya 0,27% dan hari Jumat kemarin penutupan dia turun minus 1,07%. Kalau kita lihat dia turun tanpa volume guys. Ya, dia turun tanpa volume nih. Ini kan dia harganya turun ya. Nah, ini volumenya juga nggak ada yang menandakan kemungkinan yang jualan juga sedikit gitu ya. Jadi nggak terlalu masif yang jualan. Nah, kalau kita lihat dari sisi analisa transaksinya atau dari sisi bandarmologinya, kita coba cek ya tanggal 10 ya. Tanggal 10 ternyata ZP yang akumulasi, yang jualan siapa? BK 39 miliar. Nah, kita coba lihat apakah ZP ini foreign atau bukan. Kita lihat ZP ternyata bukan foreign guys. Yang akumulasi ternyata dari dalam negeri ya, dari lokal atau domestik. Nah, kita juga pengen tahu kan dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ini siapa sih sebenarnya yang ngedorong si saham Antam ini? Ternyata ada CCRF, PDLG, YU ya. Ya, bisa dibilang mereka smart money-nya lah ya. Dan yang jualan siapa? Yang jualan ZP. ZP ya, berarti ZP sebelumnya jualan guys. Terus ada BB, ya ada Fund Lokal, terus ada KZ, ada BK gitu ya. Nah, sementara CC di sini bisa jadi, ya CC di sini adalah Danantara bisa jadi. Tapi ya belum tentu juga guys gitu ya. Namanya market ya di dalamnya penuh banyak stakeholder gitu kan, penuh banyak smart money ataupun big player gitu ya. Kita hanya apa mempunyai angka probabilitas yang kecil mungkin ya. Dan di bawahnya ada RF ya. Kalau RF jelas ya jarang retail pakai RF gitu kan. Kalau PD yang sebanyak lah retail pakai PD gitu. LG juga masih ada lah gitu. Tapi yang jelas RF ini nggak ada nih gitu kan. Nah, dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ya RF, CC, terus ada PD. Nah, kita lihat CC-nya apakah dia foreign atau domestik. Kalau kita lihat ya dia domestik ya. Kalau kita lihat dari ini ya analisa transaksinya mereka ini CCRF, PDLG itu mereka domestik guys. Nah, di sisi sellernya ya ini ada ZP ya. Terus kalau kita cek ya di secara teknikal dia ini kan berhadapan dengan area resisten ya ya guys ya. Dia berhadapan dengan area resistennya di sini nih di berapa nih? Di 3.800-an ya guys ya. Ya itu area resistennya sampai berapa nih? Sampai 3.940 itu merupakan area resistennya guys. Nah, skenario sebelumnya yang sudah kita buat, kalau dia berhasil breakout ya, breakout area resisten ini, dia akan retest terlebih dahulu. Namun nampaknya ya breakoutnya belum terlalu mulus lah ya gitu, belum belum langsung gitu. Dan kalau dia nggak kuat, dia kemungkinan akan ya ke area support ini dulu guys. Dan kalau lebih nggak kuatnya, dia akan jebol area support itu dan masuk ke area support keduanya di 2.710 sampai 2.870. Jadi dua skenario ini masih berlangsung nih. Kita nggak tahu respon market seperti apa karena saham Antam ini kan saham peremasan ya. Emas ini kan kaitan eratnya dengan SAU USD juga ya dengan harga pergerakan emas dunia ya. Jadi kalau emas dunianya juga ikutan koreksi, ya saham permasan kadang ikutan koreksi juga guys. Korelasinya tuh hampir sama. Terus kalau ada geopolitik, ya belum tentu langsung naik. Kalau harga emas dunianya juga turun gitu. Jadi makanya harus benar-benar kita cermati guys. Secara teknikal sih, ya dia belum breakout nih guys. Ya high-nya ini belum di breakout dengan valid ya. Nih kalau teman-teman jeli gitu ya, nih ya.
Dia kan ini ada high, terus dia di sini ditembus ya, ceritanya ditembus. Tapi ini kan candlenya close-nya ada di bawah nih guys. Jadi ini belum dikatakan breakout yang valid gitu ya. Jadi kita menunggu momentum breakout yang valid juga, sehingga ya bisa dikatakan ini baru rebound. Tapi ini sementara ini sih so far belum ya untuk saham Antam ya. Kita menunggu momentum yang tepat ya. Kita lihat aja respon marketnya seperti apa nantinya. Oke. Kita lanjut ya guys ya ke saham yang berikutnya. Nah, BTW kalau teman-teman yang masih kebingungan untuk baca analisa teknikal seperti apa, cara menentukan support resistance seperti apa, ya di ruang upside sudah membuat e-course yang namanya Mahir Analisa Teknikal. Itu linknya ada di deskripsi. Sekarang udah batch kedua teman-teman, artinya batch ke satu itu sudah full, sudah kami tutup. Dan sekarang lagi buka batch kedua dan sebentar lagi mau ditutup. Materi di dalamnya tuh ada cara menentukan support resisten, cara menentukan trend line, ya, terus cara menentukan Fibonacci, hingga cara menentukan titik entry dan titik stop loss-nya. Jadi insya Allah di situ worth it, lengkap ya materinya dari A sampai Z. Apalagi buat teman-teman yang mau terjun ke sahamnya, yang pemula banget, newbie banget, saran saya jangan pernah masuk ke saham kalau teman-teman belum membekali diri teman-teman dengan skill analisa. Ya, mau analisa teknikal kayak fundamental atau bandarmologi. Pilih salah satunya. Tapi saran saya yang termudah sih untuk saat ini adalah analisa teknikal gitu. Teman-teman bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi, teman-teman. Bentar lagi mau saya tutup. Ini bukan gimmick ya. Silakan dimanfaatkan waktu yang tersisa. Boleh langsung didaftar, check out, dan langsung belajar di dalam grupnya, teman-teman. Oke, kita langsung ke saham yang berikutnya ya, teman-teman ya. Ada saham perkapalan yaitu Bull. Oke, di saham perkapalan BULL Bull ya hari kemarin sih dia naik 3,37% ya. Jadi setelah sebelumnya kita juga ini ya sudah membuat skenario. Jadi skenario ini nggak saya hapus teman-teman ya, nggak saya hapus biar teman-teman juga bisa belajar gitu. Oh ternyata pergerakannya seperti itu gitu. Oh ternyata dia tertahan beneran di area resisten. Makanya di Mahir Analisa Teknikal tuh memang diajarin cara menentukan support resisten yang valid. Memang ada yang nggak valid, Mas. Ya ada gitu. Ya ada dan dia kalau nggak valid tuh nggak akan bereaksi teman-teman ya. Jadi teman-teman asal menentukan support resisten, wah bisa-bisa terlalu kebanyakan garis dan itu nggak valid. Nah makanya kita butuh yang valid sehingga harga tuh merespon ketika memasuki area support dan resisten tersebut. Seperti sekarang nih saham Bull, ya kan dia sekarang berada di area resisten ya teman-teman di 416 sampai 440, ya kan? Ini terbukti dengan dia hanya rejection nih ya. Dia rejection itu ya, dia rejection, dia tidak break dengan body candle ya. Dan ya dia pada akhirnya dia tertahan ini berarti skenario ini yang mana dia tertahan. Ini kan tertahan ya. Bisa jadi ketika memang dia tertahan dia akan balik ke area support terlebih dahulu guys. Ya, dia akan balik ke support. Tapi kita lihat dulu dari sisi analisa transaksinya untuk saham bull seperti apa ya. Nah, untuk saham bull kalau kita lihat dari tanggal ya hari Jumat kemarin ya, ternyata MG ya ada di top one buyer. Tapi saya mau lihat dari tanggal 1 April ya, dari awal bulan. Dari awal bulan ternyata yang punya banyak barang tuh ada LG, ada AZ. Ya, kalau MG ada tapi di top tiganya ya. Nah, ya kalau kita perhatikan ya, di sisi buyer ini memang dilihatnya sih ya retail masih dibilang dikit lah ya. Kenapa? Karena retail ini sebagian besar ada di sisi seller nih, ada XL, XC, CP, terus ada YB enggak ya. Terus ada CC juga. CC juga bisa masuk ya ke dalam retail karena yang apa aksesnya mudah untuk ini ya diakses oleh retail gitu. Jadi retail dan bukan retail tuh bukan sekedar dilihat dari apa dari nama nama yang jarang kita dengar gitu ya teman-teman ya. Tapi biasanya platform yang mudah diakses oleh banyak orang, terus ya syarat-syaratnya mudah untuk daftar di platform tersebut. Nah, itu bisa terindikasi banyak retail yang masuk ke platform tersebut teman-teman ya, ke broker tersebut. Nah, ini salah satunya SQ juga kan gitu ya. Dan kalau kita lihat TS, nah teman-teman ada nggak teman-teman retail yang pakai TS, ya kan? Ada nggak ya teman-teman yang pakai Dwi Dana Sakti Sekuritas? Saya yakin nggak ada, gitu kan? Makanya kenapa ya kita harus lihatnya itu, walaupun kita juga sama-sama tahu gitu ya, bahwa retail
ya apa bahwa yang disebut sebagai broker retail ini nggak 100% retail semua, enggak. Tetap ada smart money-nya, tetap ada big player-nya. Hanya tingkat probabilitasnya aja ya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayak TS, kayak AK gitu kan. Tingkat probabilitasnya lebih tinggi bahwa kalau XL, XC itu ya retail gitu. Oke, ya, jadi di tanggal 1 sampai tanggal 10 kelihatan ya LG itu 27 miliar, AZ 20 miliar ya value-nya, MG di 18 miliar. Nah, kalau kita lihat di tanggal 10-nya yang jualan siapa? Yang jualan NU ya. NU HDPD ya jualannya sebenarnya imbang ya antara buyer dan sellernya ya gitu ya. Jadi masih masih dalam kategori yang imbang nih. Nah, kalau kita lihat nih saat spike volume ya atau saat spike candle spike tanggal 1 itu siapa yang gerakin? Yang gerakin ternyata AK. Ya, jadi ketika AK masuk di tanggal 1 lihat AK-nya langsung jualan di tanggal 2-nya. Tanggal 3-nya ya tanggal 3 libur, tanggal 6 jualan AK gitu. Jadi ketika dia masuk dia ngedobrak ya, tapi habis itu jualan dia guys. Nah, gitulah. Jadi makanya ya di video ini tuh jangan sampai teman-teman tuh FOMO. Selalu Dior ya, do your own research ya, selalu analisa lagi. Jangan gampang FOMO, jangan gampang kena pom-poman dari influencer manapun, termasuk dari ruang upside, teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib melakukan analisa mandiri. Oke, jadi seperti itu ya untuk saham bull pergerakannya. Jadi kalau dia tertahan, dia kemarin sih rejection ya gitu ya. Nah, dia kemarin rejection, ada kemungkinan dia bisa breakout juga, tapi ada kemungkinan juga dia akan turun. Tinggal kita lihat aja respon market besok seperti apa ya. Oke. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada mesti perkapalan yaitu saham Humi. Dan di saham Umi juga dia mesti tertahan di area resistennya teman-teman ya. Dia mesti tertahan di area resistennya. Nah ini ya. Jadi ada kemungkinan dia balik ke area supportnya. Tapi kita lihat lagi ya secara dia juga dropnya nggak drop jauh ya. Dia masih plus 2,02%. Dan ya kita coba cek dulu dari sisi analisa transaksinya ya untuk saham Umi seperti apa. Untuk saham Humi kalau kita lihat dari tanggal ini ya, coba tanggal 10 dulu deh ya, 10 April. Nah, ternyata retail ya yang kebanyakan masuk XA, XC, XLPD yang keluar ya ada retail juga sih, YP, terus ada AKBK ya. Kita lihat dari tanggal 6 deh ya. Dari tanggal 6 kita coba mau lihat ada apa di sampai tanggal 10. Nah, dari tanggal 6 ya tetap ya retail kebanyakan ya. Sementara YP sibuk jualan ya, dia jualan 9 miliar. Jadi seperti itu ya untuk pergerakan saham Humi. Jadi kalau Humi sih masih so far ya oke lah gitu. Tapi ya teman-teman coba diamati lagi ya dari pergerakan analisa transaksinya. Gitu. Oke gitu ya. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada Bumi. Nah, saham Bumi juga ini ya. Kita lihat tuh ya. Dia kalau nggak kuat nih di area resisten yang ini nih di 256 sampai 270 dia akan ke bawah. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya karena dia rejection nih. Banyak saham yang rejection ya di hari Jumat kemarin ya. Mungkin karena hari Jumat kan hari TP sedunia gitu ya. Hari taking profit sedunia makanya banyak yang turun, banyak yang jualan sahamnya gitu. Dan ya menariknya di saham bumi adalah ketika dia sudah naik tinggi, dia sebenarnya sudah naik berapa persen ya dari saat opening ya. Dari saat opening dia sebenarnya sudah naik 3%-an teman-teman ya. Terus dibanting lagi ternyata sampai ke harga harga awalnya teman-teman. Makanya nih, apakah besok dia kuat? Ya kita lihat dulu dari sisi analisa transaksinya. Ya untuk saham bumi siapa yang jualan? Apakah foreign, si AK atau bukan? Ya atau malah dari domestik nih kita lihat. Dan ya ternyata benar ya dari ini ya dari RB itu ya Ina Sekuritas Indonesia 114 miliar ya. Terus ada AK masih jualan benar ya berarti ya. Nah, yang nampung siapa? MG 94 miliar. Ada AZ, ada PD, ada ZP juga, ada retail juga. Kita lihat dari tanggal 25 Maret ya. Coba kita cek ya. Dari tanggal 25 Maret siapa yang punya banyak barang ya? Nah, yang punya banyak banyak apa yang punya banyak banyak barang itu ada ZP ternyata ya teman-teman ya 232 miliar. Kita mau lihat nih ZP foreign atau bukan nih ya.
Nah, ZP ternyata foreign dan RB ya ternyata juga foreign teman-teman. 403 miliar ya, 16 juta lot dia jualan. Ya ketika harganya naik dari tanggal 25 sampai harga penutupan kemarin tanggal 10 teman-teman. Ya makanya kenapa ketika harga naik turun besoknya. Harga naik turun besoknya. Harga begitu terus ya teman-teman ya. Dan di top 2 sellernya ada BK, ada CC, YU masih masih kalah jauh lah ya perbandingannya dengan RB gitu ya. Nah, kalau kita lihat ZP 198 miliar udah sebenarnya ini ketika harga naik ini adalah fase distribusinya nih bagi si RB nih, ya kan? Fase distribusi bagi si RB. Terus yang nampung ada SS gitu. Oke, jadi kita udah tahu ternyata RB yang jualan, nah yang nampung di sini adalah ZP dan SS. Tinggal teman-teman lihat nih, ZP dan SS apakah dia mau nahan harga ya ketika harganya makin turun nanti atau ya dia menikmati lagi untuk apa ngeborong lagi nih ketika memasuki area supportnya gitu. Itu yang harus diperhatikan sih ketika apa kita melihat oh ZP punya banyak barang gitu atau SS punya banyak barang ya. Jadi seperti itu untuk saham bumi dan ya sebelumnya dia sudah patah tren ya ditandai dengan ini ya breakout trend line di sini dan dia juga sudah breakout minor resisten yang ada di sini teman-teman gitu ya. Jadi ini cukup baik ya sebenarnya ya dan tentunya disclaimer on ya teman-teman ya ini bukan ajakan beli ataupun jual silakan dianalisa lagi dan yang jelas ya di mahir analisa teknikal juga teman-teman akan diajarkan nih cara menentukan trend line ya yang valid teman-teman sehingga kita nggak kena fake out ya pun begitu dengan support resisten kita biar nggak kena fake out tuh harus menentukan yang validnya di mana nih support dan resistennya karena kalau nggak valid yang ada terjadinya false break ya teman-teman sama seperti ini nih mungkin teman-teman banyak ada juga yang kegocek di sini nih ketika ini harga turun ya saya gambarkan ya harga turun ini kan naik nah mungkin teman-teman mengira wah ini breakout nih breakout trend line ternyata besokannya turun lagi gitu kan jadi ya, kita harus menyesuaikan juga teman-teman. Makanya kalau teman-teman belum punya skillnya, ilmu analisanya, belajar aja di Mahir Analisa Teknikal. Ini udah batch kedua, sebentar lagi mau saya tutup. Silakan teman-teman daftar aja sekarang, check out sekarang sebelum saya tutup. Oke, kita lanjut ke saham yang berikutnya. Ada Bumi, ada Dewa. Nah, di saham Dewa ya sama ya, hampir kebanyakan saham kan saya bilang tadi ini banyakan yang mau ini ya, mau jual di hari Jumat kemarin karena penutupan di hari terakhir ya, di minggu terakhir gitu. Dan ya, dia sebelumnya naiknya cukup tinggi ya dan ditutup plus 3% gitu. Kalau kita lihat ini area resisten ya teman-teman dan kalau dia nggak kuat dia kemungkinan akan ke area supportnya lagi teman-teman. Terus juga ya ini coba kita tarik area Fibonacci-nya nih teman-teman ya. Kita tarik ternyata batas koreksi yang masih dianggap wajar itu di 480 sampai 492. Jadi kalau masih masuk ke area situ itu masih masuk ke dalam area yang wajar koreksinya teman-teman ya. Masih wajar, masih dalam kategori yang sehat lah ya kalau banyak yang bilang gitu kan. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan area-area ini gitu ya. Jangan jangan FOMO lah intinya. Terus kita coba cek ya dari sisi analisa transaksinya untuk saham Dewa seperti apa. Untuk saham Dewa kalau kita lihat di tanggal 10 ya, tanggal 10 kemarin ternyata AK dia akumulasi loh teman-teman ya. Dia akumulasi 13 miliar ya, yang jualan siapa LG ya Trimegah. Dan ya dia jualan 500 apa 509.000 loh. Tapi kita kan mau tahu ya dari tanggal 25 Maret siapa nih yang gerakin si Dewa ini ya. Apakah kayak tadi RB atau bukan ya yang jualan? Ternyata LG ya dia jualan gede ya 127 miliar disusul BK. Yang nampung siapa? Ada XL loh di sini ya teman-teman ya 31 miliar ya. Tapi top one bayarnya ada ZP. ZP di sini foreign atau bukan? Kita coba cek ya. Nah, ZP di sini dominan diisi oleh foreign, teman-teman. Jadi, kalau ZP di sini foreign, teman-teman harus perhatikan average-nya berapa ya. Terus jangan sampai turun di harga berapa. Karena kalau dia sampai jebol harga average dia, besar kemungkinan dia akan cut loss, teman-teman bisa jadi gitu. Jadi smart money itu nggak selalu gitu ya. Maksudnya nggak wajib 100% akan ngambil untung, nggak juga. Kalau memang mereka butuh untuk cut loss, ya mereka akan cut loss juga, teman-teman. Bedanya kita, ya bedanya retail dengan smart money. Kalau mereka tuh ya udah tega aja. Kalau kita kan kayak nggak tegaan gitu ya. Aduh sayang banget nih ya.
modalnya gede gitu kan. Ya, kalau mereka tuh udah tega aja, disiplin lah ya bahasanya disiplin. Oke, jadi untuk saham Dewa seperti itu. Kita lanjut ke saham yang berikutnya ada ini ya, ada Mina. Oke, kita lanjut ke saham Mina. Nah, di saham Mina kalau teman-teman lihat dia ada area resisten di sini ya di 324 sampai 350 dan dia tertahan di area resisten ya teman-teman. Nah, tapi tertahannya dia tetap ini ya, tetap breakout di previous high. Jadi high sebelumnya di breakout dan breakoutnya dengan spike volume lagi kan, gitu ya, dengan spike volume. Nah, kalau kita cek ya dari sisi analisa transaksinya, kita lihat dulu saham Mina seperti apa. Kita coba cek dulu dari tanggal 10 ya kemarin ya. 10. Nah, ternyata retail ya dominan ya teman-teman ya. YP, XL, terus ada XC, CP ya. Jadi seperti inilah penampakan saham Mina gitu ya. Dan kalau kita lihat dari tanggal 6 April ya, dari tanggal 6 April nih kalau kita cek ternyata ya YP juga masih ada di top 2 bayarnya ya. Ada YU juga 10 miliar. Nah, YU ini foreign atau bukan nih? YU bukan foreign ternyata teman-teman ya. YU tuh domestik gitu ya. Dan yang jualan justru AK 8,6 miliar. Dia jualan 311 ribu lot. Ya, artinya di sini yang masih punya barang adalah YU, YP, AZ, LG gitu ya. Nah, teman-teman bisa pantau itu gitu ya, average-nya mereka berapa, karena biasanya kalau di bawah average mereka ya mereka akan cut loss seperti itu. Dan mereka ya akan segera buang barang. Mereka nggak akan nggak akan segan-segan teman-teman. Mereka pasti tega, mereka pasti disiplin. Itu bedanya kita dengan smart money ataupun big player. Makanya teman-teman juga harus disiplin ya dalam trading tuh harus disiplin apalagi di saham gitu kan kita benar-benar harus disiplin harus menunggu momentum yang tepat jangan sampai FOMO gitu ya dan yang jelas ya teman-teman untuk apa mengakomodir semua itu kan teman-teman harus butuh skill ya skill mau analisa fundamental bandarmologi ataupun skill analisa transaksi. Nah, kalau skill analisa transaksi, kalau teman-teman belum punya, bisa belajar di Mahir Analisa Teknikal. Linknya ada di deskripsi teman-teman ya. Linknya ada di deskripsi. Ini udah batch kedua, batch satunya udah full. Bentar lagi batch kedua full, saya tutup. Oke, kita lanjut teman-teman ke saham yang berikutnya yaitu ada Bufa. Nah, di saham Bufa kalau kita lihat ya, dia saham Bufa juga rejection ya untuk saham Bufa. Nih ya, rejection di sini dan ya secara volume juga ketika harganya turun volumenya di atas MA20, di atas rata-rata teman ini pertanda bahwa memang banyak yang jualan nih di saham Bufa ya. Kita coba cek dulu ya dari sisi analisa transaksinya seperti apa sih saham Bufa nih. Kok kayaknya banyak yang jualan di hari penutupan kemarin hari Jumat ya. Dan ya ternyata benar ya, AK jualan 33 miliar. Yang nampung siapa XL? Nah, XL di sini apakah dia full retail? Iya, belum tentu juga. Bisa jadi ada big player kan, ada smart money-nya. Tapi yang jelas adalah bisa jadi juga dominannya retail gitu. Makanya ketika harganya turun, dominan retail dimaksud. Terus ada YP. Nah, kita kan mau tahu juga ya, ini AK nih udah jualan dari kapan gitu. Nah, di hari sebelumnya tanggal 9, AK nih udah jualan teman-teman ya. AK jualan 30 miliar nih. Makanya kenapa candle-nya doji ya kan. Ketika harga naik, terus dia turun. Ternyata AK jualan teman-teman ya. Terus juga, nah ketika harga naik, beneran bertahan gitu ya ketika naik. AK beli gede teman-teman, 57 miliar dia belinya tuh ya. Makanya ketika 57 miliar, 483 ribu lot, kita lihat apakah barangnya udah habis, 257 ya, ditambah 274. Nah harusnya udah habis tuh ya. Karena barang dia beli nih di tanggal 8 itu 457 ribu lot. Sementara dia jualan udah 500 ribu lot. Berarti barangnya harusnya udah habis. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ketika barangnya sudah habis harganya lanjut naik. Tidak juga. Atau sebaliknya ketika barangnya sudah habis foreign gitu ya. Harganya malah turun. Tidak juga. Jadi tergantung market meresponnya seperti apa teman-teman. Nah kalau dari sisi analisa teknikal ya. Kalau dia nggak kuat, karena kan sebelumnya didorong oleh AK nih ya di tanggal 8 ini, sementara AK udah jualan nih di 2 hari ini, barangnya udah habis. Nah, pertanyaannya besok apakah AK akan masuk lagi atau tidak gitu ya. Kalau tidak dan marketnya nggak kuat, dia akan kembali ke area supportnya teman-teman sesuai dengan skenario kita sebelumnya gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, kalau dia kuat ya dia akan
nge-breakout dulu nih ya, yang tanggal 8 ya, dia harus nge-breakout itu, baru dia bertahan di atas area resistennya. Jadi seperti itu untuk saham BUFA teman-teman. Oke. Dan ya kita lanjut ke saham yang berikutnya, ada BUFA, ada padi. Oke. Nah, di saham padi ini jarang kita analisa ya, karena kemarin ada yang request. Ya, semoga teman-teman yang request ini nonton ya. Nonton, jadi saya nggak sia-sia nih mau menganalisanya, oke? Jadi untuk saham padi, kalau teman-teman lihat ya, dia di hari kemarin ya, di hari Jumat kemarin naik ya signifikan banget ya, 29%. Dan spike volumenya, wow ya, dia 2,51 miliar volumenya ya. Dan kita coba cek dulu ya dari sisi ini ya, tren lainnya apakah dia sudah patah tren. Dan ternyata belum ya teman-teman ya, dia belum patah tren gitu. Walaupun candlenya besar terus spike volume, tapi belum patah tren teman-teman. Ini sebagai ini ya, sebagai reminder aja gitu bahwa kita memang harus melihat dengan jeli ya dari segala sisi gitu ya. Apalagi kiri kita retail kan nggak mau kehilangan duit kita kan secara sia-sia gitu ya. Dan kalau kita lihat dari sisi support dan resisten, kita coba cek dulu ya area resisten terdekatnya ya. Untuk area resisten terdekatnya, dia di sini sih teman-teman ya. Ini area resisten terdekatnya ya memang bertepatan dengan area trend lainnya ya teman-teman ya. Dia bertepatan dengan area trend lainnya, terus area supportnya yang terdekat tuh sekarang ada di sini sih. Ya, ini merupakan area support terdekatnya, atau bisa jadi di sini ya. Ini merupakan area support terdekatnya. Jadi teman-teman bisa perhatikan area ini ya. Kedua area ini supportnya di 107 sampai 115, sementara resistennya di 137 sampai 144. Ya, jadi kemungkinan ya skenario yang pertama kemungkinan kalau dia nggak kuat, dia akan balik ke area supportnya teman-teman. Kalau dia nggak kuat gitu ya. Tapi kalau dia kuat dan mampu bertahan di area resistennya, ya dia akan ngetes, kayak pasti dia retest, dia akan breakout gitu lagi gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu ya, beberapa skenario yang terpenting adalah teman-teman jangan FOMO hanya karena naiknya 29% gitu ya. Udah naiknya 29%, teman-teman juga harus realistis ya. Ibarat sebuah kereta, saya sering menganalogikan begini teman-teman ya. Ketika harga sudah naik, kalau kereta ngebut ya, anggaplah harga yang sudah naik itu kereta ya. Keretanya lagi ngebut kenceng banget teman-teman ya. Terus kita tiba-tiba mau naik, mau lompat masuk ke dalam kereta tersebut ya. Kira-kira apa yang bakal terjadi teman-teman? Coba teman-teman pikirkan ya. 3 detik aja. Satu, dua, tiga. Nah, kira-kira yang terjadi kan ya kita mau naik lompat gitu ya. Kemungkinan kita akan jatuh. Yang kedua mau naik lompat ya kemungkinan kita akan terpental gitu ya. Artinya apa? Bisa jadi teman-teman akan terpental ya kalau ngikutin kayak gitu. Makanya jangan pernah FOMO, selalu do your own research. Oke, jangan sampai teman-teman tuh gampang kena pom-poman influencer. Kalau nggak mau kena pom-poman, teman-teman harus belajar di mahir analisa teknikal, biar teman-teman punya skill analisa teknikal, biar nggak gampang kena FOMO atau kena pom-poman gitu ya. Di dalam mahir analisa teknikal nggak ada pom-pom-pom-poman teman-teman ya. Di situ memang murni belajar ya kita, dan itu juga ada study case-nya langsung berupa video teman-teman ya, bukan berupa e-book, berupa video gitu ya. Video series di dalamnya juga saya berikan bonus. Bagaimana cara saya trading swing yang menghasilkan itu berupa rekaman webinar, teman-teman bisa pelajari di situ gitu ya. Jadi ya seperti inilah saham padi untuk secara teknikalnya ya, dan kita coba masuk ke saham yang lainnya yaitu IMPC. Nah, IMPC juga ini ya requestan ya. Saham IMPC kemarin di request juga, semoga nonton juga ya. Nah, setelah di hari atau di tanggal 6 April dia berhasil menyentuh area resisten ya teman-teman ya. Dia kan turun ya, dia menjemput atau ngambil barang lagi lah di bawah gitu ya. Kemungkinan barangnya sudah habis atau dia mau ngumpulin di harga bawah gitu kan biar average-nya jadi lebih rendah kan gitu. Nah, dia turun ke area supportnya nih ya sesuai skema kita gitu ya. Dan ternyata sekarang mencoba untuk naik lagi teman-teman. Ya mencoba untuk naik lagi. Kalau dia mampu nge-breakout, bagus sih gitu. Tapi kalau dia nggak mampu, ya wes. Nah, kita coba cek dari sisi analisa transaksinya untuk saham IMPC. Nah, untuk saham IMPC, ya kita coba cek ya.
Di tanggal 10 kemarin, ternyata BK jualan ya, BK jualan 10 miliar, teman-teman CC 6,5 miliar beli ya. Di hari sebelumnya, ternyata retail yang jualan BK lagi ya. Jadi 2 hari ini BKAK itu jualan teman-teman ya tanggal 10-nya nih ya, lihat tuh. Apalagi di tanggal 9 ya, 9-nya udah jelas ini distribusi gitu ya. Nah, kalau kita cek di tanggal 1 April, ya kita coba cek dulu ya tanggal 1 Aprilnya. Di tanggal 1 April, nah teman-teman bisa lihat AK dia akumulasi 17 miliar 85 ribu lot. XL langsung jualan ya, retail langsung pada jualan ya, karena harganya langsung naik kan, spike gitu ya. Terus di hari berikutnya dia jualan, ya si AK tuh ya. Dia sebelumnya beli 85 ribu lot, dia jualan 36 ribu lot. Ya hampir setengahnya lah ya. Dan ya, hampir setengahnya RF masuk ya di tanggal sini, dua ini RF masuk. Kita coba cek tanggal berikutnya di tanggal 6 ya. Tanggal 6 ya akan jelas jualan lagi, jualan habis dia teman-teman ya di tanggal 6 nih. Nah, di tanggal 6 ini kan bertepatan ya ketika menyentuh area resisten ya, dia langsung turun lagi. Kenapa ya? Akanya jualan kok, ya kan? Akanya jualan, ZP masuk, RF-nya nggak ada ya. RF-nya nggak ada. Kita coba cek tanggal 7-nya. Nah, tanggal 7-nya retail masuk di sini teman-teman. Terus CC ya jualan, CC BK jualan ya kan. Tanggal 7-nya Excel masuk ya, pokoknya retail masuklah di tanggal 7. Mungkin melihatnya wah harganya udah murah nih, udah ada di bawah nih ya kan gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Nah, di tanggal 8 YU yang ngedorong naik ya 6,7 miliar dia. AK masuk lagi nih 6 miliar, 26 ribu lot ya kan. Tapi di tanggal 9-nya AK langsung jualan ya kan. Tuh retail lagi masuk ya. Terus juga tanggal 10-nya Aka juga masih jualan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman mau berpegang teguh ke bandarmologi ya silakan. Tapi kalau teman-teman mau belajar yang analisa teknikal ya silakan belajar aja di Mahir Analisa Teknikal teman-teman ya. Insya Allah itu worth it dan teman-teman bisa lihat sendiri ya area support dan resisten yang kita kita ini ya kita tandai, market bereaksi, market merespon di area tersebut. Insya Allah itu area yang valid, ya. Teman-teman juga bisa belajar kok, bisa sendiri kok, belajarnya di Mahir Analisa Teknikal. Jadi setelah belajar, teman-teman bisa langsung mempraktekannya, ya. Daftarnya, linknya ada di deskripsi, langsung di check out aja. Itu berupa video ya teman-teman ya, bukan berupa ebook. Jadi kita nggak main tuh ebook-ebook ya. Karena saya yakin teman-teman buat belajar tuh butuh yang lebih detail, ya, yang lebih jelas, yang mudah dipahami. Makanya kita buatkan video bukan ebook ya. Insya Allah terjangkau. Sebelum ditutup, manfaatkan waktu yang tersisa, teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman untuk video analisa kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan disclaimer on, ini bukan video ajakan jual ataupun beli. Ini video sifatnya edukasi dan selalu di your teman-teman. Do your own research. Oke? Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe teman-teman channel Ruang Upside. Dan thank you for watching this video and see you on the next video.